Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Salam ta'zim kami kepada para asatiz dan ulama, terkhusus kepada ahli baik Bang Jack Musa Al-Deksah, kemudian Bapak Wakapolda, Bapak Kasnal, para alim ulama, selamat datang Pak. Orang tua kami, para alim ulama, Bapak Wakapolda, Bapak Kasdam, orang tua kami dari Purba ya Pak ya, Nasution juga. Mauludis Nasution, kita adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Pakistan, orang tua kita Haji Abdul Wahab Saf pernah mengatakan, dan itu sering saya dengar, dia katakan, kamu bukan orang Pakistan, kamu bukan orang Indonesia, kamu bukan orang India, tapi kamu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk keseluruhan alam. Hadirin, bukan hanya alam dunia, rahmat kita dapat di alam kubur, rahmat kita dapat di alam mahsyar, rahmat kita dapat di alam sirat, dan puncak rahmat kita nikmati di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amalan dan mengambil tanggung jawab dakwah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan rezeki ketika di dunia. Masuk kubur, Allah lapangkan sejauh mata memandang. Hadirin, beda penglihatan mata kepala dengan mata hati. Kalau mata kepala, balik dinding tak dapat lihat. Tapi kalau mata hati, balik langit pun bisa. Anta'budullah ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau tak mampu, seolah-olah dan kau yakin apa yang kau buat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saat ini orang berani untuk bermaksiat kepada Allah? Karena dia merasa tidak dilihat Allah. Kalaulah dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tak sedetik pun dia mampu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah usaha hadirin yang mulia, bagaimana caranya agar
semakin hari. Karena sebenarnya kita ini berjalan pada satu tujuan. Fa'ina tazhabun, mau kemana Anda pergi? Kita katakan ke barat, ke utara, ke Medan, ke Jambi. Tidak. Sebenarnya kita mau pergi ke kubur. Dunia ini tempat singgah. Kata orang Jawa, mampir. Bukan tujuan, tempat singgah. Ibarat kita naik kendaraan hadirin yang mulia, singgah di rumah makan. Gak boleh lama-lama. Makan cepat-cepat, minum cepat-cepat, toilet cepat-cepat. Walaupun badan kita di meja makan, tapi hati, pikir, dan kerisauan kita pada bus yang kita tumpangi. Kapan dia akan berangkat? Dan pasti berangkat. Hadirin yang mulia, alim ulama kita mengatakan, kalaulah Allah anugerahkan kita memiliki uang yang banyak, memiliki kendaraan yang banyak, coba kita selipkan kendaraan ke rendah. Begitu kita buka garasi, kita lihat ke rendah, inilah kendaraanku yang sebenarnya. Begitu juga pakaian. Ada batik, ada pakaian olahraga, ada pakaian ke kantor. Coba kita selipkan kain kafan. Begitu kita buka, inilah pakaianku yang sebenarnya. Aksiru dzikra hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat yang menghapuskan kelezatan. Apakah yang menghapuskan kelezatan? Itu nanti di kubur. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, pulang ke akhirat tidak bawa apa-apa. Kita datang ke dunia tidak bisa apa-apa, pulang ke akhirat pun tidak bisa apa-apa. Jadi hadirin, kita bersyukur pada Allah. Allah telah pilihkan pemimpin yang saleh. Amin. Yang ada di tempatan kita. Kita berharap kepada Allah melalui jabatan, melalui harta, melalui keberdayaan, kita kaitkan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar selamat. Kalau perkara pejabat, Fir'aun itu pejabat juga. Namrud itu pun pejabat juga. Ada 4 pejabat, raja dunia, bukan raja kaleng-kaleng. Raja dunia, 2 yang taat, 2 yang maksiat. Kalau Allah takdirkan kita jadi raja, pilihlah raja yang taat. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang taat. Iskandar Zulkarnain, raja yang taat. Namrud Fir'aun, raja yang maksiat. Maka kita berharap kepada Allah, ini termasuk ulang tahun politik 2024. Kita berharap kepada Allah, Allah memilih yang taat untuk memimpin negeri ini. Amin. Huwa jatabakum, dialah Allah yang memilih kamu. Kulillahu wa malikal mulk, tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan, kerajaan itu milik aku, kata Allah. Aku akan bagi kepada siapa yang aku suka dan kutarik dari siapa yang aku suka. Jadi hadirin yang mulia, harapan kita kepada Allah, Allah pilih raja, presiden yang taat kepada Allah, agar dengan melalui kepemimpinannya akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, kita masih dalam kehidupan karena ada masa yang mendampingi kita. Kalau sudah tak ada masa, maka habislah cerita.
papan bunga yang ada. Lepas itu kita pun sendirian di alam sana. Istri kita yang kita cintai, anak yang kita sayangi, syukur kalau ingat sama mama. Wahai penghuni kubur, kata Sayyidina Ali bersama Kumail, bagaimanakah keadaan kamu di alam sana? Kalau kalian ingin dengar berita dari kami, dengar baik-baik. Harta yang kau cari telah habis dibagi-bagi. Anak yang kau sayangi telah menjadi yatim atau piatu. Istri yang kau tinggalkan sudah kawin dengan yang lain. Dalam. Inilah berita dari kami. Wahai Kumail, andaikan mereka bisa berbicara, pasti mereka mengatakan tidak ada sebaik-baik bekal kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, kata Sayyidina Ali melanjutkan, akan memahami takwa kalau kita sudah masuk ke dalam kubur. La yanfa'u alladziina kafaru imanuhum. Tak ada lagi manfaat iman ketika di dalam kubur. Karena di dalam kubur semua kita pasti beriman, tapi tak ada manfaat. Farjinna na'mal salihan inna muqinun. Balikkanlah kami ke dunia ya Allah. Balikkanlah kami ke dunia. Karena apa? Ingin beramal soleh sebab kami telah yakin. Tapi kata Allah, qul akhshaw fiha wa la tukallimun. Sudahlah, elok-elok aja lah dalam neraka. Tak usah kau cakap-cakapi aku lagi. Binatang. Itu tambahan saya, Pak. Artinya tak usah kau cakap-cakapi. Dulu ku panggil kau dengan lembut. Hayya 'alas shalah. Ada azan tu marah-marah. Ayo sholat. Enggak ada, Pak. Lembut. Ajakan kepada sholat. Bukan hanya diajak sholat, diajak untuk mendapatkan kemenangan. Jadi kalau tuan-tuan dan kita semua mau menang, akan gagal kalau tak mau ke masjid sholat berjamaah. Seruan ini adalah ajakan ke sholat di masjid. Dan seruan ini ajakan kemenangan. Sholat ada di masjid, kemenangan pun ada di masjid. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Karena kemenangan itu ada di masjid. Kalau tidak kita biasakan, kita tidak upayakan, sehingga apa kata Siti Aisyah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suamiku apabila dengan azan seolah-olah tak mengenal aku adalah istrinya sendiri. Begitulah hadirin ketakutan Nabi, takzimnya Nabi ketika seruan azan dikumandangkan. Tak mengenal. Kita begitu azan, banyak yang kita kenal. Kenal dengan tamu, kenal dengan kerja, kenal dengan kantor, kenal dengan anak buah. Semua kita kenal. Terakhir, kita separuh-separuh. Setengah-setengah. Zuhur 2:30. Asar 5:30. Maghrib 7:30. Isya 11:30. Artinya waktu-waktu yang tersisa yang kita bagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, teman-teman. Kalau begini sikap kita dan kita lestarikan sampai mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan selamat datang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai kamu yang memiliki jiwa yang tenang. Ini rupanya parameter kita ini, keadaan kita ini disenangi Allah apa tidak? Lihat jiwa kita. Ada duit tenang, tak ada duit tenang. Waktu kenyang
tenang. Waktu lapar, tenang. Ini yang mau kita usahakan. Jangan tenang waktu kenyang, kita susah waktu lapar. Jangan tenang ada jabatan, begitu pensiun, kita pun tak tenang lagi. Karena ketenangan kita hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tuhai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ya Allah pada agama. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi yang penting, aku tetap setia, taat, dan mengingati Engkau, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin, sengaja kita buat kumpul-kumpul ini, biar kita teringat sedikit sebanyak bahwasanya kita bukan siapa-siapa, tak punya apa-apa, dan kembali kepada Allah seperti Iskandar Zulkarnain. Wahai anak buahku, begitulah lebih kurang. Ketika aku mati, kau bawa mayatku keluar dan tanganku akan terbuka. Biar rakyat ini tahu, walaupun timur barat dalam kekuasaanku, begitu aku pulang kepada Allah tidak bawa apa-apa. Jadi hadirin yang mulia, keadaan inilah yang mesti kita renungkan agar kita berjaya sebagai makhluk akhirat yang sekarang berjalan di muka bumi. Jadilah tuan-tuan ulama akhirat, jadilah tuan-tuan dai akhirat, jadilah tuan-tuan pejabat akhirat yang sekarang berjalan di muka bumi untuk menunjukkan kepada umat beginilah indahnya perintah Allah. Sehingga asbab kita bukan hanya hidayah yang turun, tapi kita menjadi asbab manusia yang lain dapat hidayah. Sababan liman ihtada, menjadi asbab orang lain dapat hidayah. Insya Allah niat kita semua. Mohon maaf yang tersinggung, saya pun mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.